Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami hormati Bapak Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Irfan. Kami hormati dan kita banggakan Bapak Wakil di Perindo, Wakil Kepala Badan Pendalian Hidup, Bapak Kias Dogyono, serta Ibu Eksistensi Ibu Ruth Kedin, Ambassador of India to Indonesia. Thank you, Bu. Penting tidak indah. Kami hormati yang mewakili kita besar firman sahabat saya, Bu Erika. Kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Ketentuan Keamanan Pangan, wakili Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kami hormati seluruh jajaran pejabat media dan tinggi pertama Kementerian untuk Badan Pendalian Hidup. Kami hormati seluruh pejabat tinggi pertama Kementerian dan badan lembaga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami hormati Bapak Pasca Purnawirawan Ma'ruf Samsudin, Direktur BKI yang telah berhadir bersama kita. Terima kasih Pak atas dukungan selama ini. Kami banggakan Bapak Dirut PT PLN, Bapak Darmawan Prasetyo telah berhadir bersama kita. Kami hormati Bapak Wahid Sutopo, CEO PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero. Kami hormati Bapak Fernando Simanto, CEO PT Vali Indonesia. Pak. Kami hormati Bapak Atono, CEO PT Aneka Tambang. Kami hormati Ibu Rian Prasetyanti, Senior Vice Presiden PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Kami hormati pimpinan dari PT Freeport Indonesia. Kami hormati dari pimpinan Adaro Indonesia. Kami hormati seluruh pimpinan yang hadir pada kesempatan hari ini, serta seluruh kita yang berhadir pada pagi hari ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2025 ini. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul di GICC untuk menyambut merayakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 dengan tema End Plastic Pollution. Tema ini menjadikan panggilan tegas kita untuk menuntaskan masalah polusi plastik yang telah mengancam dan hari ini terus kita rasakan terkait dengan kondisi kesehatan dan masa depan kita semua. Tema ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri-sendiri dalam penyelamatan politik. Kita semua harus bekerja sama dalam rangkaian yang erat untuk memperkuat kolaborasi, koordinasi dan sinkronisasi yang paling penting. Dan yang paling penting adalah kita melaksanakan aksi nyata secara bersama-sama dan terus. Peringatan Hari Lingkungan Hidup ini harus menjadi momentum kita semua untuk melakukan transformasi, akselerasi, dan inovasi pengelolaan sampah di seluruh Indonesia berbasis kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara pusat, daerah, antara berbagai pihak dan lembaga, termasuk dukungan kerjasama internasional. Dalam kegiatan ini kita akan hadirkan beberapa rangkaian kegiatan strategis bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Deputi DPKR sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggara Hari Lingkungan Hidup. Tentunya sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih atas dukungan kita semua, seluruh pihak, seluruh pemerintah kabupaten kota yang telah bersama-sama secara mandiri melaksanakan peringatan Hari Lingkungan Hidup di tempatnya masing-masing. Tentu dukungan yang luar biasa ini kita maknai menjadi suatu gerakan kita bersama
dalam rangka kita tetap mempunyai komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan kita. Beberapa kegiatan telah kami monitor dengan bersama kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh teman-teman di provinsi kabupaten kota. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ID dan direktur Pertamina serta para direktur utama dari beberapa perusahaan besar yang tentunya kita sangat perlukan dalam rangka jaga kualitas kita. Kita bersama-sama dapat banyak keluhan terkait ketidakmampuan kita menjaga lingkungan kita, mulai dari tidak sehat Jakarta yang telah berlangsung beberapa tahun dan kita belum melakukan perubahan yang dasar yang mampu menghadirkan lingkungan yang baik kepada masyarakat kami. Kita juga masih mendapat keluhan banyak pihak terkait dengan tidak baiknya pengolahan tambang kawasan industri yang berimplikasi kemudian mengganggu tata lingkungan dan kesehatan masyarakat kita. Untuk itu tentu kehadiran para pimpinan perusahaan yang terkait dengan kegiatan pertambangan dan kegiatan lainnya yang penting pada rakor. Kami hormati semua kita pada kesempatan hari ini. Tadi sudah sampaikan beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lalui bersama di dalam rangka puncak kata dari Pemilu. Yang pertama adalah Rakornas pengelolaan sampah dengan fokus pada transformasi teknologi, skema pendanaan, kelembagaan yang diperlukan untuk mengatasi darurat sampah di negeri. Sekalian hari ini kita semua masih merasakan dengan sangat darurat sampah melanda perkotaan kita. Kita belum mampu menghadirkan pengelolaan sampah yang berbasis keberdayaan masyarakat. Kita masih menegakkan pengelolaan sampah dengan basis pendanaan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Ini tentu akan menyedot banyak sumber daya keuangan kita untuk menangani sampah yang notabene adalah sampah yang kita keluarkan masing-masing. Sehingga transformasi sampah, penanganan sampah menjadi kewajiban dari kita semua, menjadi penting, dan ini harus kita mulai dari sekarang. Kita juga telah mencoba memberikan peringatan kepada kita semua, pada diri saya sebagai menteri, kepada seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan ramah melakukan pengelolaan sampah. Hampir sebagian besar pengelolaan sampah di nasional dilakukan dengan sistem open dumping. Open dumping dan pembuangan sampah di lingkungan tentu sangat banyak dengan tema dari lingkungan ini. Kami tadi lingkungan yaitu end plastic pollution, akhiri polusi plastik. Ini semua bukan hanya semacam angka dan turkan. Ini secara jadwal, tetapi ini yang harus kita lakukan bersama melalui upaya bersama. Terkait ini juga kami telah membangun Waste Crisis Center di Kementerian Pemilu. Kami harapkan kita semua, pemerintah daerah dan kita semua masyarakat bisa berkunjung di sana, berdiskusi bersama dan merumuskan langkah-langkah dalam rangka mempercepat penyelesaian pengelolaan sampah nasional kita. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 telah menggariskan kepada kita semua untuk segera melakukan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan paling akhir tahun 2025. Agenda berikutnya pameran teknologi ramah lingkungan terkhusus terkait dengan berbagai teknologi pengelolaan sampah dari beberapa skema pendanaan yang diperlukan. Ini juga kedepannya harus kita tingkatkan. Masalah lingkungan kita, pollution kita tidak dari waste saja, tapi air kita, udara kita hari ini juga cukup memperhatikan. Perlu langkah-langkah kita secara bersama-sama menangani ini. Hampir seluruh sungai di Jakarta kondisinya sedang sampai berat. Udara Jakarta beberapa hari ini cenderungan tidak sehat. Tentu banyak pihak yang sudah harus kita libatkan di dalam peningkatan agenda-agenda ini ke depan. Ke depan kita harapkan karena ini bisa diikuti semua kita terkait dengan unsur manajemen hidup kita, baik udara, darat, pencemaran air, pencemaran laut yang harus kita lakukan bersama. Harus ada event yang kemudian kita bisa saling bersilaturahmi, saling berdiskusi untuk merumuskan langkah-langkah penting di dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan penanganan kualitas lingkungan kita. Kemudian pada kegiatan berikutnya ada forum diskusi tematik
untuk membahas dan merumuskan aksi-aksi nyata perlindungan dan pemanfaatan hidup termasuk hitungan sampah. Sekali lagi kami garis bawakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak melulu base atau sampah, tetapi banyak aspeknya dan kita masih lakukan. Bagaimana kemudian biodiversitas kita terus semakin menurun dan terkait dengan biodiversitas di Raja Ampat juga tidak berkurang, yang merupakan ornamen internasional yang menjadi perhatian global. Ini yang kita harus menjadi concern. Tidak berarti kemudian menutup kita, perhatian kita kepada pulau-pulau kecil lainnya. Kita semua akan bersama-sama menjaga pelaksanaan penanganan perlindungan terkait dengan pulau-pulau kecil yang rawan terkait dengan kegiatan destruksi, ekstraksi, dan bahan mineral. Kegiatan yang lain juga perlu kita gagas. Bagaimana kemudian kita bersama-sama wajib melakukan perlawanan, wajib kita kembali langit biru di Jabodetabek ini. Langit biru di Jabodetabek ini telah berkonsekuensi cukup serius. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Jakarta menyatakan bahwa hampir 1,6 juta jiwa terpapar infeksi saluran pernapasan yang kemudian berkontribusi memperberat penyakit komorbid yang dimiliki oleh masyarakat yang ada daerah Jakarta ini. Juga biaya pemulihan yang cukup besar, hampir mencapai 18 triliun sampai di tahun 2024 nanti. Dengan demikian, untuk upaya kita bersama menghadirkan udara bersih Jakarta menjadi penting untuk kita selalu diskusikan, menjamin langkah-langkah penting untuk menjaga mengembalikan kualitas lingkungan hidup, terutama pada daerah-daerah yang padat. Selanjutnya, kegiatan coaching tinggi dan kapasitas gede terkait dengan berbagai pelayanan publik di bidang lingkungan hidup serta beragam program inovatif lainnya. Bapak Presiden telah mengatakan kepada kita semua bahwa kita cermati pertimbangan teknis dalam dunia usaha yang menghambat dunia usaha wajib kita reduksi sebisa-bisanya. Pelayanan kebersihan lingkungan wajib dilakukan dengan secepat-cepatnya dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ini untuk menjamin bahwa kualitas pelayanan kebersihan usaha kita memberikan kepastian besar kepada kita semua. Selanjutnya, polusi plastik pollution bersama-sama dengan perubahan iklim, climate change, dan keanekaragaman hayati atau biodiversity loss saat ini telah menjadi isu utama di planetary crisis di tingkat global yang mengancam keberlangsungan bumi kita ini. Berdasarkan UNEP, pada Growing Plastic 2021, produksi plastik global tumbuh eksponensial dalam 10 tahun terakhir hingga lebih dari 400 juta ton pada tahun 2023. Ini jumlah yang sangat besar yang harus menjadi perhatian kita semua. Harus segera kita putuskan langkah-langkah penanganan plastik global. Penanganan plastik Indonesia secara lokal berimplikasi pada kelestarian global. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita memiliki jumlah penduduk nomor 4 di dunia, tentu berkonsekuensi dalam rangka menimbulkan polusi plastik, sehingga penanganan plastik ini harus kita lakukan bersama terus-menerus dengan berbagai pihak untuk kemudian mengambil langkah-langkah penting di dalam ikut mereduksi kerusakan lingkungan terkait dengan polusi plastik di Indonesia ini. Selama kurun waktu 1954 sampai 2017 ada sekitar lebih dari 9,8 miliar ton plastik yang sudah diproduksi dunia. Dari jumlah tersebut terlaporkan bahwa 14% dibakar di fasilitas waste to energy dan kurang dari 10% yang mampu kita daur ulang, termasuk tidak terkecuali di besar. Secara sistem kita mendapat laporan bahwa sampah kita terkomposisi dari hampir 12-13% adalah plastik. Kemudian dari jumlah itu perjalanan 39% yang mampu kita olah. Artinya ada hampir 40% lebih dan sampah terbuang ke lapangan. Ini yang kemudian berkonsekuensi serius terkait dengan kualitas lingkungan kita. Dari jumlah 14% yang dibakar di waste to energy, kurang dari 10% yang didaur ulang. Misalnya 80% ditimbul elektrik atau kemudian dibuang ke badan-badan lingkungan yang telah menyebabkan kerusakan serius terkait dengan ekosistem dan lingkungan kita. Terdapat 9,14 juta